Nah sampai hari ini kan kita lihat Prabowo masih terus bersama dengan Jokowi. Sebenarnya buat Pak Jokowi itu kan nggak ada problem. Ya. Keluarkan dari PDIP, santai aja. Iya santai. Terus Santai aja. Mega tidak mau ketemu Jokowi. Kalau Ganjar saya lihat kan oposisi frustrasi itu. Apa dasarnya apa, Bang? Ya dasarnya dia bukan ketua umum partai, ya. Kalau melihat Bang Zulfan sama Mr. Q tandem, ini pasti menarik ya. Segala analisisnya singkat, tidak ribet tapi menarik. Salah satunya adalah saya sempat lucu ketika mendengar perkataan dari Bang Zulfan yang mengatakan bahwa ketika Pak Anies Baswedan itu memilih untuk oposisi, ya kedengarannya lucu. Karena pertama Pak Anies juga kan bukan ketua umum partai. Terus kedua, tingkat politiknya adalah beliau hanya sebagai gubernur, terus menterinya Pak Jokowi waktu itu cuma ya nggak lama. Jadi kedengarannya ketika memilih untuk oposisi dan menyatakan sikap untuk oposisi, itu kata Bang Zulfan masih dikatakan lucu. Terus yang kedua, kata Bang Zulfan juga, Pak Ganjar mengatakan oposisi, menyatakan sikap untuk berada di luar pemerintahan, yang dimana itu juga kedengarannya juga sangat lucu juga. Terkait politiknya Gubernur Jawa Tengah, bukan ketua umum partai, anggotanya juga tidak ada. Beliau Pak Ganjar hanya sebagai capres saja waktu itu yang dipilih oleh Ibu Mega untuk maju di Pilpres 2024. Terkait Presiden Joko Widodo, memang hari ini Presiden Joko Widodo tidak mau ribet. Ngapain mau ribet? Pak Jokowi diisukan keluar dari PDIP. Buat Pak Jokowi gak ada persoalan. Pak Jokowi juga merespon itu dengan biasa saja. Terus kemudian Pak Jokowi dibilang politik dinasti, dibilang mengatur hukum, demokrasi itu sudah tidak sehat. Respon Pak Jokowi biasa. Dan buat Pak Presiden itu bukan hal yang bukan masalah buat beliau. Ini hanya kata-kata orang lawan, pihak lawan ya, yang membuat narasi-narasi yang kemana ngalur ngidul, sehingga terjadi perpecahan-perpecahan dan provokator di publik, khususnya di masyarakat Indonesia itu sendiri. Mari kita lihat video dari Bang Zulfan sama Pak Mr. Q. Dilanjutkan, kemudian Jokowi tahu maksudnya apa bikin sesuatu ini, program ini. Nah tentu kan mereka diskusi. Jangan sampai nanti salah kan, visinya Jokowi ke lurus, ini digeser ke kanan. Itu fungsinya kan menurut saya itu paling bagus tuh seperti itu ya. Karena kan bicara keberlanjutan. Beda dengan Anies bicara perubahan misalnya kan. Walaupun pada akhirnya ikut keberlanjutan juga. Oh ya? Gimana? Loh ya kan akhirnya kan kita lihat statement-statementnya kan mulai, kan kalau kita lihat Surya Paloh udah berubah kan berarti ikut. Caimin sudah berubah kan berarti ikut. Nggak ada cerita perubahan. Ya kan, tapi nggak, Anies kan enggak loh Bang. Belum. Ya tapi kalau kalah ya harus ikut lah Bang. Namanya kalah gimana? Mau apa? Enggak lah, kalau yang Ganjar kan mau oposisi. Nggak sok dong Bang, itu oposisi. Ya kan? Oposisi kan mengawasi keberlanjutan juga. Penting buat Sama demokrasi aja, itu Bang. oposisi kan Bang. Ya senang lah dia kalau kita bilang begitu. Kalau saya bilang ini kan oposisi berkualitas atau oposisi frustrasi. Kan gitu. Kalau Ganjar saya lihat kan oposisi frustrasi itu. Apa dasarnya apa Bang? Ya dasarnya dia bukan ketua umum partai, ya. Politisi juga tanggung-tanggung. Frustrasi. Ini kan tanggung nih. Kalau kita lihat
Prabowo misalnya mau oposisi, SBY mau oposisi, Megawati mau oposisi, itu bobotnya lain. Iya. Ini Anies mau oposisi, diketawain orang. Ganjar oposisi, lo modalnya apa? Iya kan? Oh, kalau istilah saya bukan oposisi frustasi, Bang. Oposisi karena no opsi kalau gitu. Iya. Ada dong opsinya kan, bisa bergabung, Mr. Q. Enggak diterima juga sih kalau kata saya sih. Pas nih, karena minggu ini kan ada Rakernas PD Perjuangan kan. Iya. Mr. Q beberapa waktu lalu udah vonis talak 3, bahkan meskipun surat perceraiannya belum keluar gitu kan dari pengadilan. Iya. Apakah ini akan jadi pengadilan resepsinya gitu, akan pembacaan putusan betul-betul dari majelis hakim ini akan perceraian atau talak 3? Kalau menurut saya sih Pak pernyataan putus hubungan PDI dengan Jokowi dengan Prabowo tidak akan keluar, kemungkinan besar ya. Kalau saya jadi PDI saya nggak akan mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena memang buat apa lagi, pernyataan-pernyataan itu kan sudah disampaikan secara informal dalam beberapa kesempatan dan oleh para tokoh-tokoh yang ada di PDI Perjuangan, dan bahwasanya kemudian Jokowi tidak diundang itu sudah merupakan talak 3-nya itu. Gitu. Prabowo diundang nggak? Nah ini menarik juga ya, kita belum dengar juga tuh ceritanya diundang atau tidak. Tapi dugaan saya enggak, karena kayaknya Rakernas kali ini difokuskan menjadi acara internal. Jadi memang tidak mengundang orang-orang atau tokoh-tokoh dari partai yang lain. Dan menurut saya itu juga format untuk memantaskan situasi dan kondisi, tidak ngundang Jokowi, tidak ngundang Prabowo, ya, sehingga ya bahasanya bahasa acara internal gitu. Dan saya melihat pada hari ini memang Bu Mega pun juga mau ketemu dengan Pak Prabowo itu dengan syarat Prabowo meninggalkan Jokowi, istilahnya Bang, gitu Bang. Nah sampai hari ini kan kita lihat Prabowo masih terus bersama dengan Jokowi. Dari pernyataan-pernyataan yang keluar, Pak Prabowo sekarang manggil saya bukan Pak Jokowi, manggil saya bukan Menhan tapi Mas Bowo gitu kan. Lalu kemudian hari ini hari ini ya di acara World Water Forum. Ya Pak Jokowi dengan sengaja memperkenalkan, mengintrodusir Pak Prabowo kepada audiens sebagai presiden elek gitu. Pak Prabowo berdiri menjurah ya, dan itu menurut saya sih sinyal bahwa beliau berdua ini ya masih terus bersama-sama. Kemudian ya kalau kita lihat yang hadir pada acara makan malam dengan Elon itu adalah orang-orang yang pada hari ini ya menjadi jembatan bagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Misalnya ada Ara Sirait, ada Rosan Roslani, ada nama-nama yang lain, ada Wisnuwardana. Jenderal Luhut ada juga pasti ya. Saya nggak lihat kalau di foto-foto yang saya lihat ya. Minimal diwakili Bang Pandu lah ya. Pada hari ini kalau menyambung Bang Zulfan ya, nanti Bang Zulfan lanjutin nih Bang. Kalau kita bicara padanannya dengan 2019, ini kan yang harus ketemu adalah Prabowo dengan Ganjar dengan Anies gitu. Mohon maaf kalau saya nggak terlalu ngitung. Karena apa? Karena ya orang berdua ini nggak punya partai gitu loh. Nggak punya partai. Sehingga yang lebih relevan kalau bicara pertemuan yang signifikan itu adalah antara Prabowo dengan Megawati gitu. Atau Jokowi dengan Megawati pada hari ini. Orang-orang yang notabene memegang kekuasaan. Ya. Bukan begitu Bang? Bang, gimana Bang? Lanjut Bang. Saya pikir begini, ini seolah-olah persoalan ini gaduh kan gitu. Sebenarnya buat Pak Jokowi itu kan nggak ada problem, dikeluarkan dari PDIP, santai aja. Iya santai. Terus santai aja. Mega tidak mau ketemu Jokowi misalnya, juga rileks aja, tidak ada beban gitu loh. Iya. Jadi yang ada beban itu adalah foto diturunkan, nggak ada beban. Tuh di medsos itu di YouTube saya baca tuh komentarnya. Di Sumut. Ya. Foto diturunkan oleh partai tertentu, nggak apa-apa Pak, foto Bapak hadir di HP setiap warga negara. Gara-gara selfie kemarin di Sulawesi Tenggara. Di mana Mr. Q ikut menampingi ini ya? Ibarat dalam dunia gaib, ya kan? Terus kemudian Pak Prabowo, ketika Pak Prabowo mau ketemu Ibu Mega katanya ada Pak Jokowi. Pak Prabowo saya rasa panggung politiknya sudah melanglang buana ya. Jadi
Pak Prabowo mau ketemu Bu Mega bisa saja kapan saja. Waktunya di mana, tanggal apa, hari apa, Pak Prabowo langsung saja bisa ketemu dengan Bu Mega. Cuma faktanya hari ini Pak Prabowo juga nggak begitu niat juga mau ketemu Bu Mega dan lebih sreg kepada Pak Jokowi. Sehingga Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini sudah tidak bisa dilepas. Mau provokatif seperti apa publik atau narasi-narasi yang dibawakan oleh pihak lawan juga ya kadung nyaman dengan orang, dengan Pak Jokowi, ya udah Pak Prabowo mending milih Pak Jokowi ketimbang mau ketemu dengan Bu Mega, karena katanya Mr. Q ini syaratnya adalah harus meninggalkan Pak Jokowi, tidak bersama Pak Jokowi lagi. Ya saya rasa itu syarat yang tidak mungkin untuk Prabowo lakukan, karena selama ini Pak Jokowi melakukan Pak Prabowo dengan sangat baik dan sangat dihormati juga. Apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo disupport oleh Pak Jokowi. Begitupun juga Pak Jokowi. Kita kemarin lihat bersama-sama bagaimana Pak Jokowi mengenalkan Prabowo Subianto di depan pemimpin-pemimpin dunia di Bali ketika acara World Water Forum. Sehingga ini adalah sikap dari Prabowo itu sendiri. Tidak akan memilih orang lain, apalagi PDIP ya, untuk membuang Jokowi. Jadi sehingga nggak ada ceritanya, prediksi saya tidak ada ceritanya Prabowo meninggalkan Jokowi. Itu sih. Mari. Nah, dari pernyataan ini Bang Zulfan sama Mr. Q, apa kira-kira pendapat kalian terkait Prabowo, Megawati, dan Pak Presiden Joko Widodo? Jadi kalau dua orang, Pak Zulfan sama Mr. Q ini tandem di salah satu acara, pasti menarik, singkat tapi menarik. Masuk akal juga ya. Tidak ribet, pembawanya tidak ribet, dan gampang sekali. Jadi bagaimana pendapat kalian terkait politisi-politisi hari ini, terkait bagaimana nantinya di kepemerintahan selanjutnya di era Prabowo Subianto? Terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian.